Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang Cianjur. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ini materinya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak ya dengan sebaik-baiknya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Simak terus. Halo, jumpa lagi dengan saya Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang. Kita akan mempelajari pada kesempatan ini adalah materi tentang hukum Mendel. Tokoh dari hukum Mendel yang menciptakan hukum pewarisan sifat adalah Johann Gregor Mendel yang hidup tahun 1822 dan meninggal lahir tahun 1822 dan meninggal 1884 ya. Ada dua hukum yang dia ciptakan, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel kedua. Hukum Mendel 1 dikenal dengan istilah The Law of Segregation of Allelic Genes atau hukum pemisahan gen yang sealel ya. Sedangkan hukum Mendel 2 adalah The Law of Independent Assortment of Gene ya. Hukum pengelompokan gen secara bebas ya. Di hukum pertama ini ya disebutkan bahwa pada saat pembentukan gamet, gen-gen yang menentukan suatu sifat mengadakan segregasi atau memisah, sehingga setiap gamet hanya menerima sebuah saja. Sedangkan pada hukum yang kedua, anggota dari sepasang gen memisah secara bebas dan ini tidak saling mempengaruhi ketika berlangsung meiosis selama pembentukan gamet-gamet. Nah, penerapannya adalah seperti ini. Ini penerapan hukum Mendel ini pada monohibrid ya. Pada persilangan dengan satu sifat beda ya. Misalnya ini genotipnya M besar M kecil. Maka gamet yang terbentuk menurut hukum Mendel 1 adalah M besar dan M kecil. Dan ini adalah penerapan hukum Mendel kedua, yaitu pada dihibrid ya, pada persilangan dengan dua sifat beda ya. Nah, ini kita perhatikan di sini ada 4 huruf, ada 2 pasangan huruf ya, B besar B kecil K besar K kecil. Maka menurut hukum Mendel 2, gamet yang terbentuk setelah mengalami pemisahan dan pengelompokan secara bebas itu adalah ada 4 macam ya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Kita langsung sekarang ke contoh penerapan hukum Mendel 1, yaitu pada macam persilangan atau hibrid, yaitu monohibrid. Nah, di mana untuk macam persilangan monohibrid ini ada dominasi penuh, ada juga dominasi tak penuh atau kodominan atau intermediate. Nah, misalnya ini contoh pada dominasi penuh ya. Contohnya misalnya tentukan perbandingan fenotip sifat yang tampak dan genotip sifat yang tidak tampak dari persilangan kacang ercis bunga merah M besar heterozigot. Ya, jadi kalau heterozigot berarti M besar M kecil dengan sesamanya, di mana M besar merah dominan terhadap putih. Nah, pengerjaannya seperti ini. P-nya berarti adalah parental induk, itu M besar M kecil dengan M besar M kecil. Jadi merah dengan merah heterozigot. Gametnya hukum Mendel 1 ini, M besar M kecil. Maka keturunannya seperti ini. Ingat lagi pelajaran SMP kelas 9. Nah, ini. M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Nah, perbandingan fenotipnya adalah merahnya ada 3, ini merah, merah, merah. Putihnya ada 1 yang ini. Atau 3/4 merah, yang ini. Dan berbanding 1/4 putih. Atau 75% merah, 25% putih ya. 3/4 kali 100 ya. Dan 1/4 kali 100 ini 25% dan 75%. Nah, perbandingan genotipnya, perbandingan dari sifat yang tidak tampaknya, ini dilihat dari gennya, itu adalah 1 ini, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil M kecil. Nah, ini perbandingan genotipnya. Atau 1/4 berbanding 2/4 berbanding 1/4. Atau 25%, 50%, dan 25%. Nah, ini untuk monodominasi penuh ya. Bagaimana dengan dominasi tak penuh atau kodominan atau intermediate? Ya, ini soalnya sama ya. Nah, di sini bukan merah dengan merah ya.
karena ini kodominan M besar dengan M kecil, maka di sini adalah merah muda dengan merah muda. Gametnya ini hukum model 1, maka hasilnya adalah seperti ini, ya. Nah, perbedaannya di sini. Perbandingan penotipnya itu bukan 3:1 merah putih, tetapi 1 merah, merah muda, dan 1 putih. Nah, sebab M besar dengan M kecil ini kok dominan, jadi M besar tidak dominan penuh ya, sehingga di sini adalah merah muda. Perbandingan genotipnya sama ya, sama 1:2:1, cuma berbedanya di perbandingan penotip. Bagaimana dengan persilangan di hibrid, persilangan dengan dua sifat beda contohnya? Nah, ini perbandingan penotip dan genotip tentukan dari kacang ercis biji bulat pohon tinggi B besar B kecil T besar T kecil dengan sesamanya. Jadi persilangan ini dengan sesamanya. B dominan terhadap B kecil, T besar dominan terhadap T kecil. Nah, ini ya. Ini parentalnya. Ini gametnya, ini hukum Mendel kedua. F-nya filialnya adalah keturunannya adalah seperti ini. Ini kalau menggunakan sistem papan catur ya. Nah, ini ada tanda checklist, ada tanda bintang, ini untuk menandai ya. Untuk menandai. Nah, kalau kita inventarisir, perbandingan penotipnya adalah 9 bulat tinggi, bulat pendek ada 3, kisut tinggi ada 3, kisut pendek ada 1. Nah, ini bisa dilihat kalau diinventarisir ini bulat tinggi yang checklist ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9, bulat pendek ada 3 dan seterusnya. Nah, perbandingan genotipnya, nah ini kan ini ada 1 kan, B besar, B besar, T besar, T besar 1 tuh. Kemudian yang B kecil, B kecil, T kecil, T kecil juga ada 1 yang ini. Ini tinggal inventarisir saja. Kalau menggunakan papan catur kita inventarisir seperti itu. Ini hasilnya, jadi perbandingan genotipnya adalah 9331, ini jumlahnya 16 semuanya. Ini juga perbandingan genotipnya adalah 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ini juga jumlahnya 16. Ya. Sebab ini kombinasi parentalnya ini adalah ada kombinasi keturunannya, maaf ya, ini ada 16 kombinasi keturunan. Nah, bagaimana cara mencari gamet? Nah, kalau misalnya monohibrid mungkin mudah ya, yang sederhana. Tetapi kalau sudah kompleks, maka ini menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N jumlah alel heterozigot. Contoh, tentukan macam gamet dari genotip ini, gitu kan. Ya, maka cara pengerjaannya seperti ini. Ini kan 2 pangkat N, N-nya itu alel heterozigot. Alel heterozigotnya aja 1, berarti 2 macam. Berarti gametnya adalah A besar dan A kecil. Bagaimana yang ini? Ini 2 pangkat N, 2 pangkat 2 berarti ada 4 macam. Nah, berarti gametnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita rinci diurai seperti ini ya. A besar A kecil dipisahkan, B besar B kecil nanti ketemu gamet yang ini nanti akan terbentuk 1, 2, 3, 4. Ini cara mencari macam gamet ya. Kita lanjutkan pada rekaman selanjutnya untuk hukum Mendel bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang telah kita pelajari, telah kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Terutama Anda yang sedang belajar di rumah, tetap sehat, tetap jaga kondisi tubuh, daya tahan tubuh kita supaya tetap kuat sehingga COVID-19 tidak menginfeksi diri kita. Salam dengan orang tua kalian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.